Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan boleh memperkenankan kita untuk kita boleh berjumpa dengan Dia. Karena itu saya persilahkan kepada seluruh jemaat untuk berdiri dan kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam memasuki ibadah pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita akan menyanyikan satu pujian, mengagungkan Allah pencipta dan pemilik hidup kita. Sungguh besar Kau Allahku.
aku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulialah Engkau Allah pencipta dan pemilik hidup kami, bahkan yang terus berkarya atas segala apa yang telah Engkau anugerahkan di muka bumi ini Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, melalui apa yang telah Engkau kerjakan di dalam seluruh ciptaan-Mu, kami boleh dimampukan untuk memahami satu kebenaran bahwa semuanya itu adalah Engkau Allah yang mengasihi kami, yang menyediakannya bagi kami, bahkan yang menolong kami untuk kami boleh menyadari, memahami bahwa Engkau adalah Allah pencipta dari semua yang kami saksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah menolong kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Ini merupakan satu kesempatan waktu yang begitu indah bagi kami Tuhan, di mana Engkau boleh memberikan kami masing-masing satu kesempatan di dalam kami bertemu dengan Engkau, Allah yang adalah pemilik hidup kami, pemelihara, bahkan Allah yang terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami, bahkan boleh melayakkan kami, memperkenankan kami pagi hari ini ya Bapa, untuk kami datang memuji memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Engkau tahu Tuhan, ada banyak kegagalan kami di dalam kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Kami kurang mensyukuri, bahkan kami tidak mampu Tuhan mengasihi Engkau sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong kami, memimpin kami, bahkan mengampuni kami Tuhan, agar pagi hari ini kami boleh layak untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, Tuhan yang boleh menyertai dan menolong kami di dalam ibadah pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan membaca kitab Mazmur dari pasal 105 ayat 23 sampai dengan ayat 36. Pembacaan Mazmur dari pasal 105 ayat 23 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memberdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya. Yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya persilahkan seluruh jemaat untuk berdiri.
bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian kesukaan yang ceria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saatnya akan memberikan persembahan. Bagi seluruh jemaat dipersilahkan untuk mengirimkan persembahan sesuai dengan nomor rekening BCA yang sudah tertera di dalam pengumuman. Atas persembahan yang boleh diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati segala usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena itu, mari kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, Persembahanku.
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang terus memelihara, menjaga, bahkan yang peduli terhadap apapun yang kami butuhkan. Pagi hari ini Tuhan, kami telah melihat bahwa jikalau kami boleh ada hingga sampai saat ini, itu semuanya hanyalah karena kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya telah menuntun kami Tuhan, untuk kami terus boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau memelihara kami, bukan saja melalui makanan dan minuman, tetapi terlebih lagi Tuhan, dengan iman yang Engkau anugerahkan, Tuhan telah memberikan kami kemampuan bagaimana kami memahami kebenaran-Mu di dalam seluruh usaha pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Kami bersyukur Tuhan, lewat usaha dan pekerjaan itu, Tuhan telah memenuhi akan apa yang menjadi kebutuhan kami tiap-tiap hari. Kami boleh makan, kami boleh minum, bahkan kami boleh memiliki tempat tinggal. Bahkan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi sumber segala penyedia bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap rupiah-rupiah yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalamnya kami boleh memilikinya, bahkan kami mempergunakannya. Namun Tuhan Yesus, kami telah diingatkan pagi hari ini, Engkau telah menolong kami untuk kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap rupiah yang kami akan kumpulkan, kiranya Tuhan boleh pakai, berkenan untuk menggunakannya di dalam pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus khususnya yang ada di Kota Medan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau terus mengarahkan hati kami, agar di dalam kami mengelola setiap keuangan dari apa yang telah Engkau percayakan. Mampukan kami Tuhan, kami mempergunakannya sebagai bentuk rasa syukur kami, dan dengan satu tujuan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Khususnya Tuhan yang saat ini masih dilanda oleh wabah pandemik COVID-19. Bahkan seluruh dunia Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah wabah COVID ini Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, agar kepekaan kami di dalam menjaga dan mematuhi segala bentuk peraturan pemerintah, dalam kami boleh menggunakan masker ataupun kami terus tidak keluar rumah Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan terus membimbing kami, mengarahkan hati kami melalui protokol kesehatan yang sudah dihimbaukan kepada kami. Kami dapat mematuhinya Tuhan, dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa itu adalah sebagai cara Tuhan untuk kami boleh terlindung, untuk kami terjaga dan tidak terjangkit dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya menyerahkan Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan menghendaki wabah ini ada di tengah-tengah dunia ini, biarlah Tuhan semuanya itu menjadi rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Dan kami hanya mensyukuri bahwa sampai saat ini jikalau kami boleh hidup, itu semuanya hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan negara Republik Indonesia, dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat negara, para menteri dan juga pejabat-pejabat pemerintah Tuhan, mulai dari kota sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong mereka, agar di dalam segala apapun upaya dan kebijakan-kebijakan yang mereka pikirkan, kiranya Tuhan pakai semuanya itu untuk boleh menolong masyarakat Indonesia. Bantuan-bantuan yang diberikan Tuhan, bukan saja untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat Indonesia, tetapi kami berdoa Tuhan, atas bantuan yang berikan, ada edukasi yang Tuhan yang diberikan kepada kami, bagaimana kami harus mensyukuri dan tetap berusaha melalui apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami. Kami terus bekerja untuk memenuhi akan kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan memberkati, agar gerejamu yang telah Engkau hadirkan di Kota Medan ini Tuhan, Engkau terus perlengkapi Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami tetap memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani aktivis gereja. Mari Tuhan satukan hati kami, agar kami bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan melalui jemaat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam satu pemahaman yang benar,
yaitu kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan hati kami untuk kami memiliki kerinduan di dalam kami melayani Tuhan dan mengasihi Engkau Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan di Gereja Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Bersyukur Tuhan kalau sekolah ini masih terus Tuhan pakai di dalam menyatakan kasih Tuhan, memberitakan Injil kepada seluruh murid-murid yang telah Tuhan bawa kepada kami di tahun ajaran baru ini. Tuhan pakai setiap guru, para pendidik, bahkan siapapun Tuhan, agar kami sungguh-sungguh Tuhan dapat mengerti, memahami apa maksud dan rencana Tuhan menghadirkan sekolah ini di tengah-tengah kota Medan. Biarlah kami Tuhan terus dimampukan agar kami boleh menjadi seorang tenaga pendidik yang takut akan Tuhan, yang terus mengajarkan kepada anak-anak kami bukan saja ilmu pengetahuan, tetapi terlebih lagi Tuhan, kami boleh mengajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka secara pribadi. Berkati Tuhan para pengurus, mulai ketua, badan pengurus, dan seluruh yang bekerja di dalamnya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Berikan kami kesehatian, agar di dalam setiap tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan, kami mampu mengerjakannya. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang adalah pemilik dari pekerjaan melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Medan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, agar kehidupan kami, khususnya di dalam pertumbuhan iman kami Tuhan, biarlah Engkau yang menganugerahkan satu pemahaman yang benar bagi kami, agar kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Tuhan yang menolong dan memimpin seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karyanto Gunawan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Dia memeliharakan burung. Mengapa
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, selamat kita berhimpun kembali dalam kebaktian online dimanapun saudara-saudara saat ini sedang berada. Apakah di rumah bersama keluarga atau di tempat lain sedang beribadah sendiri maupun bersama dengan teman-teman. Apapun situasi kehidupan yang sedang saudara-saudara hadapi saat ini, mari kita terus berdoa agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini mengambil tema pemeliharaan Allah, yang istilah teologinya dalam bahasa Inggris Providence of God, atau jika diindonesiakan menjadi Providensia Allah. Menurut saya tema ini sangat penting, karena jatuh bangunnya kehidupan seorang Kristen, bagaimana suasana kehidupan seorang Kristen di tengah-tengah dunia yang tidak dapat diprediksi, khususnya di saat kehidupan menghadapi hal yang tidak terkendali dan penuh ancaman, sangat ditentukan oleh pemahaman dan penghayatannya terhadap Allah dan pemeliharaannya. John Calvin berkata, ketidaktahuan tentang doktrin providensia adalah puncak dari semua kesengsaraan. Dan sebaliknya, berkat yang tertinggi terletak dalam pengenalan tentang doktrin ini. Baiklah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci, saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha mulia, Allah yang maha kudus, kami menghampiri hadirat-Mu seraya mempersembahkan syukur untuk setiap rahmat dan belas kasihan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami akan membaca kitab suci dan merenungkannya. Kepada hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah ini, berkenanlah Tuhan memberkati apa yang telah dipersiapkannya, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, jamalah kami, bukalah hati dan pikiran kami, berbicaralah kepada setiap kami, dan tuntunlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, nama yang terindah di atas segala nama. Amin. Pembacaan kitab suci diambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan bacakan satu kali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehubungan dengan tema kita, pemeliharaan Allah, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di Alkitab kita tidak ada satu kali pun muncul istilah atau kata providensia. Sama seperti tidak ada kata Tritunggal atau kata Trinitas, atau dalam bahasa Inggrisnya Trinity, tetapi ketika kita membaca dengan teliti pernyataan-pernyataan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tidak bisa tidak harus sampai pada kesimpulan bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang Tritunggal. Saya ingin beri contoh dari kehidupan kita sehari-hari tentang penjelasan saya tadi. Misalkan suatu hari saya menerima pesan WA dari seorang teman yang menginformasikan keadaan seorang teman kami yang lain bernama Herman. Pesan WA itu isinya demikian. Herman sudah 2 hari tidak masuk kerja. Dia demam. Suhu tubuhnya 38,5 derajat Celcius. Dan hari ini dia ke rumah sakit untuk periksa darah di lab. Dokter memberi dia sejumlah obat dan minta dia untuk beristirahat. Saudara perhatikan, di dalam pesan WA yang saya terima tersebut, tidak ada kata sakit satu kali pun. Tetapi ketika saya membaca pesan WA tersebut, dengan penuh tanggung jawab, saya dapat menyimpulkan bahwa teman saya yang bernama Herman saat ini sedang sakit. Demikian pula dengan istilah providensia Allah. Jikalau kita membaca Alkitab dengan teliti, peristiwa demi peristiwa, maka kita tidak bisa tidak akan bertemu dengan jejak-jejak Allah yang sangat banyak, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan umat manusia, yang senantiasa memelihara ciptaannya. Sebagai contoh, di dalam kitab Ester, satu kali pun tidak disebutkan kata Tuhan atau kata Allah. Tetapi kitab Ester justru dengan sangat gamblang memperlihatkan bagaimana tangan Tuhan yang bertindak melindungi umat pilihannya dari rencana pemusnahan oleh Haman. Hal yang kedua, sering ada pertanyaan, apakah kedaulatan Allah sama dengan providensia Allah? Maka jawabnya tidak sama. Pada waktu kita berbicara tentang kedaulatan Allah, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang hak yang dimiliki Allah, tentang kuasa atau kekuatan yang dimiliki Allah untuk memutuskan segala sesuatu dan tidak ada yang dapat mencegah atau menghentikannya. Indonesia disebut sebagai negara berdaulat, artinya Indonesia mempunyai hak atau kuasa untuk mengatur dirinya sendiri tanpa diintervensi oleh negara manapun juga. Salah satu ayat yang berbicara tentang kedaulatan Allah, misalnya Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau, yaitu Allah, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada waktu kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, maka kita sedang berbicara tentang kedaulatan Allah yang tadi telah saya jelaskan, tetapi juga disertai unsur-unsur lain dalam diri Allah. Jadi bukan hanya tentang hak dan kuasa yang dimiliki Allah, tetapi ada unsur-unsur lain dalam diri Allah. Misalnya, hikmat Allah yang maha bijaksana, kebenaran Allah, keadilan Allah, rahmat dan kemurahan Allah. Jadi, pemeliharaan Allah adalah kedaulatan Allah yang dijalankan dengan maha bijaksana, dengan maha benar, dengan maha adil, oleh karena rahmatnya, dan terarah pada tujuan akhir penciptaan, yaitu langit dan bumi yang baru. Saudara-saudara sekalian, Katekismus Heidelberg menjelaskan dengan sangat indah apa itu pemeliharaan Allah. Orang Kristen banyak yang pernah dengar istilah katekisasi. Secara sederhana ingin saya katakan, katekisasi adalah pelajaran agama dan bahan pelajarannya disebut katekismus.
Jadi katekismus adalah buku pelajaran agama. Dan ciri katekismus disusun dalam bentuk pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Dan diberi nomor. Nomor 1, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nomor 2, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Sekarang kita ingin melihat apa penjelasan katekismus Heidelberg tentang pemeliharaan Allah. Pada nomor 27, pertanyaannya seperti ini. Apa itu pemeliharaan Allah? Atau dalam bahasa Inggrisnya Providence of God, menurut saudara. Dan jawabnya demikian. Pemeliharaan Allah adalah yang pertama, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Yang kedua, dengannya, yaitu dengan kemahakuasaan dan kemahadiran Allah, Dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri, Ia memerintahnya. Yang ketiga, sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Lebih lanjut pada nomor 28, pertanyaannya sebagai berikut. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Dijawab sebagai berikut. Yang pertama, berkat pengetahuan itu, kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan. Yang kedua, dan bersyukur dalam kelimpahan. Yang ketiga, untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu. Yang keempat, bahwa tidak ada satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Yang kelima, sebab semua makhluk berada di tangannya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya jika kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang dapat bersabar di dalam segala kesusahan, dapat bersyukur di dalam kelimpahannya, dapat menyerahkan masa depannya dengan penuh kepercayaan kepada Allah, dan yang yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkannya dari kasih Allah. Hidup anak-anak Tuhan yang seperti ini tentulah hidup yang penuh dengan rasa tentram dan damai sejahtera. Hidup yang akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang seperti ini adalah anak-anak Tuhan yang saya ingin katakan mereka telah mengalami surga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan air mata. Mereka adalah orang-orang yang mengerti, menghayati, dan mengalami kehadiran, kuasa, dan kemurahan Allah di dalam segala keadaan kehidupan mereka sehari-hari. Sampai di sini, saya ingin merangkum penjelasan tadi dalam beberapa butir. Yang pertama, mengimani Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, berdaulat mutlak, setia memelihara dan mengatur segala sesuatu dalam alam semesta, dalam hidup umatnya, dan sejarah, akan memberikan kesukaan dan kekuatan yang tak pernah habis bagi orang beriman. Yang kedua, providensia Allah adalah jawaban Allah atas pergumulan manusia tentang kenyataan hidup yang keras dan gelap di dalam dunia ini. Suatu jawab yang tidak mudah untuk dipahami. Tidak juga dimaksudkan untuk memudahkan kita hidup. Sebaliknya doktrin ini menuntun kita untuk beriman, menempatkan diri di pihak Allah, menolak bahwa alam semesta, hidup, sejarah, tergantung pada kekuatan alam, kekuatan nasib, atau kuat kuasa lain, termasuk kejahatan, yang sering dianggap bersifat otonom dan absolut. Yang ketiga, doktrin providensia Allah dimaksudkan untuk menghibur
orang beriman menghadapi kenyataan hidup yang berat dan jahat dalam dunia ini. Penghiburan ilahi ini bukan suatu ajaran yang menindak-bobokkan saudara dan saya, atau membuat saudara dan saya bersembunyi dari kenyataan hidup yang harus dihadapi, melainkan memberanikan kita untuk tetap beriman bahwa Allah lah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, meski kenyataan yang kita hadapi kerap kali seolah-olah tidak demikian. Providensia Allah adalah doktrin yang menuntun saudara dan saya, orang-orang yang beriman, untuk hidup karena iman, bukan karena melihat. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang keempat, providensia Allah adalah kelanjutan dari penciptaan dan menegaskan bahwa Allah tetap aktif, operatif, partisipatif, mengendalikan segenap ciptaannya. Providensia Allah adalah akibat logis dari penciptaan dan adalah tindakan Allah yang menghubungkan penciptaan dengan eskaton, sasaran akhir, yaitu ciptaan baru, langit dan bumi yang baru. Ini berbeda dengan paham deisme, yang percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, tetapi setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak lagi terlibat sama sekali dalam urusan-urusan yang menyangkut ciptaannya. Dalam paham deisme, Allah digambarkan sebagai sosok pembuat jam, lalu memasang baterainya dan membiarkan jam itu berjalan sendiri sampai daya baterai itu habis dan jam itu berhenti. Dan itulah kesudahan zaman. Kita menolak paham deisme. Iman Kristen mengakui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah yang tetap aktif, operatif, partisipatif, mengendalikan dan memelihara segenap ciptaannya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa artinya dalam segala sesuatu? Artinya, baik ketika kita dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, ketika hidup kita lancar maupun ketika banyak hambatan dan masalah yang kita temui. Allah turut bekerja bukan berarti Allah hanya sebagai asisten, Allah bukan sebagai kopilot, tetapi justru Allah yang memegang kendali penuh, Allah lah yang tetap aktif, operatif, dan partisipatif di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah umat manusia ini. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kendali dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang percaya? Di dalam Lukas pasal 12 ayat 7, Tuhan Yesus dengan tegas sekali berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit adalah burung yang nilainya, harganya murah sekali. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Lukas pasal 21 ayat 18, Tuhan Yesus dengan penuh otoritas berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang jika Tuhan tidak mengizinkannya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada hal yang terlalu kecil yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada juga hal yang terlalu besar di luar kendali Allah. Segala sesuatu dikendalikannya demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya, yaitu saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Keterlibatannya yang penuh dan kasih, berdaulat, sempurna ini, berlanjut pada jalannya sejarah umat Allah dan dunia ini, sampai terciptanya langit dan bumi yang baru. Itulah harapan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua terus bertumbuh
dalam pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus yang terus memelihara kita semua. Dialah Gembala Agung kita, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Tuhan menolong kita semua untuk semakin mengerti, menghayati, dan dapat mengalami kehadiran dan kuasa Allah di dalam segala keadaan kehidupan kita sehari-hari. Baik dikala sehat maupun sakit, dikala kaya maupun miskin. Amin. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada setiap saudara-saudara untuk secara pribadi menghampiri Tuhan dalam doa, menyerahkan diri dan keluarga kita masing-masing ke dalam tangan Allah, Sang Pemelihara sejati, yang mengendalikan segala sesuatu, khususnya saudara dan saya, umat pilihannya. Saudara-saudara sekalian, bawalah setiap persoalan hidup kita, besar atau kecil, kepadanya. Karena Tuhanlah yang peduli atas hidup saudara dan saya. Sementara kita semua berdoa, sebuah lagu dari komunitas Taise dengan judul Yesus Ingat Daku akan dinyanyikan dengan lembut untuk mengiringi kita berdoa. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di tengah-tengah situasi hidup yang tidak menentu, penuh tantangan dan ancaman ini, kepada siapa lagi kami datang, jikalau bukan kepadamu ya Tuhan. Inilah kami, Engkau mengenal setiap kami. Jamalah kami, topanglah kami, tuntunlah kami untuk menghadapi hari-hari esok kami yang tidak kami ketahui. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara kami. Meskipun kadang-kadang kami tidak mengerti bagaimana cara Tuhan
memelihara setiap kami anak-anak-Mu. Tetapi firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah lepas kendali. Engkau terus mengendalikan setiap peristiwa, khususnya yang dialami oleh anak-anak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, sekalipun ada banyak tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita akan Allah yang memelihara hidup kita, akan terus menolong dan menopang kita dalam menjalani hidup. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera, damai dan sukacita dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan, serta pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Persilahkan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Kami segenap pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 20 September 2020 mengucapkan selamat